Halo guys, salam jumpa lagi di Spotlight Mystery. Kali ini Spotlight Mystery akan mengupas kisah pertempuran antara empu dan dewa dari legenda Gunung Merapi. Gunung Merapi merupakan salah satu gunung paling aktif di dunia. Letaknya berada di perbatasan dua provinsi, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Tepatnya berada di 4 wilayah kabupaten sekaligus, yakni Sleman, Klaten, Boyolali, dan Magelang. Sedangkan keberadaan Gunung Merapi itu sendiri terletak di kawasan Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Ketinggian Gunung Merapi mencapai 2.930 meter di atas permukaan laut dan dianggap sebagai gunung api paling berbahaya di Indonesia. Hal ini dikarenakan berdasarkan penelitian para ahli, Gunung Merapi akan mengalami erupsi setiap 2-5 tahun sekali. Sejak tahun 1548, Gunung Merapi tercatat mengalami erupsi sebanyak 68 kali. Menjelang meletus, Gunung Merapi kerap mengeluarkan awan putih yang sangat panas. Gumpalan awan putih ini oleh masyarakat sekitar disebut dengan nama wedus gembel. Suhu yang sangat tinggi pada wedus gembel ini sangat ditakuti oleh masyarakat yang tinggal di lereng gunung tersebut karena dapat mengakibatkan kematian. Nama Merapi diambil dari singkatan kata Meru, artinya gunung dan api. Sehingga secara harfiah, Merapi dapat diartikan sebagai gunung api. Gunung Merapi menjadi gunung termuda dalam rangkaian gunung berapi yang mengarah ke selatan Pulau Jawa dari Gunung Unggaran, Gunung Merbabu, dan Gunung Merapi. Secara geologis, pembentukan Gunung Merapi disebabkan karena aktivitas di zona subduksi lempeng Indo-Australia yang bergerak ke bawah lempeng Eurasia sehingga memunculkan aktivitas vulkanik di sepanjang sebagian tengah Pulau Jawa. Seperti halnya gunung-gunung lainnya di Indonesia, Gunung Merapi tak hanya dikenal dengan keindahan alam serta tragedi letusannya, tetapi juga memiliki kisah legenda tersendiri terkait dengan keberadaannya. Menariknya, sebagian besar legenda itu dipercaya sampai sekarang. Konon, sebagai salah satu dari 5 pulau besar Indonesia, keberadaan posisi Pulau Jawa di masa lampau mengalami kemiringan atau letaknya yang tidak rata. Oleh karena itu, para dewa di negeri Kayangan bermaksud untuk menyeimbangkan keberadaan posisi pulau tersebut agar tidak miring dan semakin nyaris tenggelam. Mereka mengetahui bahwa kemiringan Pulau Jawa di selatan itu sebagai akibat keberadaan Gunung Jamur Dipa di kawasan pantai berbatu karang di Laut Selatan Jawa. Maka disepakatilah untuk memindahkan Gunung Jamur Dipa yang sudah tidak aktif itu ke bagian tengah Pulau Jawa, yaitu di sebuah dataran rendah berupa hutan lebat di utara. Namun, di dataran rendah berhutan lebat itu tinggal 2 orang empu kakak beradik yang terkenal sebagai pembuat keris pusaka. Mereka adalah Empu Rama dan Empu Pamadi yang masing-masing memiliki kesaktian tinggi. Sebagai pembuat keris, tuku pelebur besi mereka selalu nyala membara. Uniknya, cara pembuatan keris mereka tidak seperti kebanyakan para empu pembuat keris lainnya yang menggunakan palu dan landasan logam.
Empu Rama dan Empu Pamadi cukup menggunakan tangan dan pahanya untuk menempa batangan logam panas membara menjadi sebilah keris sakti. Wow, keren ya guys. Kepalan tangan mereka bagaikan palu baja yang sangat keras. Setiap kali kepalan tangan dipukulkan ke logam di atas paha mereka, muncul percikan cahaya yang menyilaukan mata. Wow. Di sisi lain, karena letak kawasan tempat mereka itu akan menjadi lokasi pemindahan Gunung Jamur Dipa, maka Batara Guru sebagai Raja para Dewa mengutus Batara Narada dan Dewa Penyarikan beserta sejumlah pengawal Istana Kahyangan untuk menemui kedua empu tersebut. Batara Narada dan Dewa Penyarikan menjelaskan permintaan para dewa kepada kedua empu tersebut. Mereka berusaha membujuk dan meyakini Empu Rama dan Empu Pamadi untuk pindah, agar mereka tidak tertindih oleh gunung yang akan ditempatkannya di daerah itu. Setelah mendengar penjelasan itu, keduanya hanya tertegun. Mereka merasa permintaan para dewa itu sangat berat. Meskipun telah dijanjikan tempat yang lebih baik, kedua empu tersebut tetap tidak mau pindah dari tempat itu. Alasan sang empu, jika mereka pindah tempat, maka keris yang mereka buat akan turun kualitas kesaktiannya. Karena hanya di hutan inilah mereka mampu membuat keris pusaka berkualitas baik. Lagi pula, masih banyak tempat di dataran luas di Pulau Jawa ini, ucap sang empu. Karena mengemban amanat Batara Guru, mereka terpaksa mengancam akan memakai cara kekerasan guna memaksa kedua empu tersebut untuk pindah. Tapi, kedua empu itu tak takut dengan ancaman mereka. Malah kedua pengrajin keris itu mengancam, jika mereka dipindahkan paksa dengan kondisi perapian yang masih menyala, maka kelak akan terjadi petaka abadi. Kedua belah pihak tetap teguh pada penilaian masing-masing, hingga akhirnya terjadi perselisihan di antara mereka. Kedua empu tersebut tidak gentar meskipun yang mereka hadapi adalah utusan para dewa. Dengan kesaktian yang dimiliki, mereka bertarung demi mempertahankan tempat itu. Pertarungan sengit pun terjadi. Kedua empu itu pun mengeluarkan keris sakti untuk bertarung melawan dewa. Empu Rama membenturkan kerisnya ke tongkat Batara Narada, sedangkan Empu Pamadi membenturkan kerisnya ke tongkat Dewa Penyarikan. Meskipun dikeroyok pula oleh sejumlah pengawal Istana Kahyangan, kedua empu itu pantang menyerah, dan di tengah pertempuran, tiba-tiba tongkat dari Dewa Penyarikan hancur seketika. Akhirnya, kedua empu tersebut berhasil memenangkan pertarungan itu. Batara Narada dan Dewa Penyarikan yang kalah dalam pertarungan itu segera kembali ke negeri Kahyangan. Mereka melaporkan kegagalannya dalam menjalankan tugas kepada Batara Guru. Mendengar hal itu, Batara Guru menjadi murka. Karena kondisi yang kian mendesak, Batara Guru memerintah Dewa Angin dan Dewa Bayu untuk memindahkan Gunung Jamur Dipa. Meskipun kedua empu tersebut masih berada di hutan itu. Dengan kekuatan sakti Dewa Angin dan Dewa Bayu, Gunung Jamur Dipa dibuat terangkat dan melayang-layang di udara bersama angin topan.
dan jatuh tepat di atas perapian Empu Rama dan Empu Pamadi. Kedua empu itu pun tewas seketika, ikut tertimpa Gunung Jamur Dipa. Lokasi Gunung Jamur Dipa sudah dipindahkan. Gunung itu pun menjadi aktif lagi karena berada tepat di atas tungku perapian, yaitu tepat kedua empu memanaskan batangan logam hingga berubah menjadi kawah dan mengeluarkan asap putih pada bagian puncak gunung. Karena kawah itu semula merupakan sebuah perapian, maka para dewa mengganti nama Gunung Jamur Dipa menjadi Gunung Merapi. Menurut cerita, roh kedua empu tersebut kemudian menjelma menjadi penunggu gunung itu. Dan ancaman mereka sebelumnya pun terjadi, di mana petaka abadi yang mereka katakan berupa kegiatan dapur magma di dalam Merapi yang hingga kini tak henti-hentinya memanas. Hanya menunggu waktu saja untuk meletus dan mengalir keluar. Seiring berjalannya waktu, gunung itu pun kini lebih dikenal dengan nama Gunung Merapi. Dan namanya tersohor sebagai raksasa laboratorium alam. Oke guys, cukup sekian cerita misteri legenda Gunung Merapi. Jangan lupa like, comment, and subscribe Spotlight Mystery. Salam sehat selalu dan see you guys.